Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wasika wa 'adili sultan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Jumat, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri. Kami teruskan kepada segenap jamaah Jumat. Mari bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha melaksanakan perintah-perintahnya, serta berusaha meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa analisa konon tahun 2023 ekonomi dunia sedang tidak menggembirakan. Bahkan ada yang ekstrim, akan terjadi resesi ekonomi dunia dan akan menimpa juga imbasnya kepada Indonesia. Dalam pengertian lain, upaya apa yang harus kita lakukan menghadapi hal itu bila malah belum 23, 22 saja sudah dirasakan. Oleh karena itu pada kesempatan khutbah kali ini kami aturkan 7 pedoman meraih ekonomi yang berkah. Yang pertama, mari bersama-sama dengan sungguh-sungguh yakin bahwa ketakwaan itu adalah mendatangkan keberkahan. Semakin takwa seseorang, semakin hidupnya berkah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya dan memberinya rizki dari arah yang tidak terduga. Jamaah Jumat rahimahullah, yakinlah dengan firman Allah, karena yang berfirman adalah zat penguasa alam semesta. Orang yang bertakwa itu, sebagian hikmah yang diperolehnya di dunia ialah diberi jalan keluar dari kesulitan dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin Allah tidak mengingkari janjinya. Tingkatkan iman dan takwa kita, insya Allah akan datang rizki dengan kita cari dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, berubah menuju kepada yang baik. Artinya pindah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah
niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Artinya untuk menghadapi ekonomi yang tidak menggembirakan, hendaklah kita kreatif, jangan statis, baik berbentuk fisik maupun moral spiritual. Artinya bumi Allah ini luas. Kalau ia di tempat itu dia merasa sempit, mengapa dia tidak berhijrah ke tempat yang lain yang memberi peluang yang lebih lebar? Oleh karena itu, semangat hijrah fikihnya adalah jasmani dan rohani, mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, pengertian kita akan dibahas dengan ilmu iman dan takwa. Justru bila kita ingin berkah rizkinya, gemar-gemarlah berinfak. Allah berfirman dalam surat Saba 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka dialah yang akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rizki. Oleh karena itu, zakat, infak, sedekah adalah memberkahi yang kita dapatkan. Yang keempat, walaupun dalam kesulitan tidaklah boleh putus asa. Setelah ikhtiar, bertakwa, bismillah seberapapun kita berinfak, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemilik alam semesta ini adalah Allah, maka bertawakallah hanya kepada Allah. Dalam suatu hadis Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziktum kama turzaqul tayr, tahdu khimasan wa taruhu bitona." Sungguh, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, dan burung pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Padahal modalnya hanya sayap, ceker, dan cucuknya saja. Oleh karena itu, kita yang lebih lengkap alatnya mestinya meraih keberkahan dengan memperkuat tawakal kepada Allah setelah berikhtiar dengan tawakal yang sungguh-sungguh. Sedang yang kelima, janganlah dilupakan dalam suasana yang tidak menyenangkan dalam hal ekonomi, perbanyaklah hubungan silaturahim. Mungkin kalau yang produksi adalah pemasaran, perbanyak konsumen, perbanyak pelanggan. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsaqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan, dipanjangkan, diberkahi umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Oleh karena itu, dalam situasi ekonomi yang sedang tidak menguntungkan, perbanyak hubungan, perbanyak teman dan kawan, perbanyak saudara, perbanyak jaringan, di mana Nabi mengatakan orang yang banyak saudaranya, insya Allah berkah rizkinya dan berkah umurnya. Yang keenam, menghadapi situasi ekonomi yang sedang tidak menguntungkan, jangan justru menjauhi Allah.
padahal alam semesta ini milik Allah, justru mendekat kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Dalam suatu hadis qudsi, ya ibna Adam, tafarrah li ibadati, amla sadruka hinan wa asudda faqra. Hai anak Adam, beribadahlah kamu kepadaku Allah, niscaya aku Allah penuhi hatimu dengan rasa cukup dan akan kurangi rasa miskinmu. Insya Allah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dia selalu merasa cukup dan tidak merasakan keberatan ekonomi itu menimpa pada dirinya. Wa illa taf'al, tetapi kalau kamu tidak mau beribadah kepadaku, malakmu yadaka syughlan, akan aku penuhi tanganmu dengan kekurangan, kerepotan, dan kesibukan yang tidak pernah berhenti. Wa asudda faqra, dan selalu merasa tidak cukup. Oleh karena itu, menghadapi perekonomian yang sedang tidak menggembirakan, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini insya Allah akan diberkahi rizkinya dan akan diberkahi umurnya dan diberi jalan keluar dari kesulitan. Yang terakhir, dalam situasi ekonomi yang sedang tidak menggembirakan, ternyata perintahnya adalah banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin yang demikian ini karena salah tingkah laku kita, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Dalam suatu hadis Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man aktsarul istighfar," siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah menjadikannya suatu kesusahan akan mendapatkan pelipurnya. Wa kulla dikin makhraja, kalau dia mendapatkan kesulitan akan ada solusinya. Wa tarzuquhu min haitsu la yahtasib, bahkan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Oleh karena itu, banyaklah beristighfar, yakni mendatangkan kegembiraan, mendatangkan keberkahan rizki, bahkan mendapatkan rizki dari yang tidak terduga. Karena manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa dan keliru, maka solusinya adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bukan ampunan saja yang diperoleh, yakni semakin mudahnya hidup, ada solusi dari kesulitan, dan diberikan rizki dari yang tidak terduga. Demikian jamaah Jumat rahimakumullah, 7 hal yang kami bekalkan pada khutbah Jumat ini, yang insya Allah sekecil apapun kalau ia dapat kita amalkan, rasakan dan yakini, insya Allah kita akan diberi rizki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tingkatkan iman dan takwa. Yang kedua, pindah hijrah fisik dan mental. Yang ketiga, walaupun kita dalam kondisi sekecil apapun yang kita peroleh, jangan lupa infaknya, zakatnya dan sedekahnya. Yang keempat, yang berkuasa itu Allah. Mau lari kemana? Kesulitan kita sudah ikhtiari, tetapi diberi dengan tawakal kepada Allah. Sedang yang kelima, dalam situasi yang sulit, jangan malah menyendiri. Perbanyak saudara, perbanyak teman, perbanyak pelanggan, perbanyak konsumen. Insya Allah memberkahi umur dan memberkahi rezeki. Yang keenam, ibadahnya ditingkatkan. Justru kalau orang sedang susah malah tidak beribadah, sudah tertimpa tangga jatuh pula. Dia sudah jauh dari Allah, hidupnya malah semakin susah. Maka solusinya adalah ibadahnya kita tingkatkan. Sedang yang ketujuh adalah istighfar. Perbanyak
Dengan cara ini insya Allah mudah-mudahan kesulitan ekonomi salah satunya dari sekian kesulitan akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan, yakni selalu merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Nahmadullah Rabbal Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tamul anbiya wal mursalin. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada siang, ada malam, ada tangis, ada tertawa, ada hidup, ada mati. Tatkala jatuh pada ada kaya, ternyata bukan ada miskin, adanya cukup. Begitu Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 48, wa innahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Oleh karena itu Allah tidak menciptakan kemiskinan, tetapi menciptakan kekayaan dan kecukupan. Hanya kita sendiri yang mengartikan seolah-olah kita itu miskin, padahal Allah memberi rahmat. Setiap yang berikhtiar insya Allah akan cukup hidupnya. Demikian jamaah Jumat. Kesimpulan khutbah pada kali ini, marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita. Mari kita berubah dan hijrah fisik material. Mari kita suka berinfak, bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar, perbanyak silaturahim, ibadah ditingkatkan, istighfar diperbanyak. Insya Allah datang keberkahan rezeki kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.